Shalom. Bulan ini tema kita adalah kasih. Kita belajar untuk saling mengasihi. Saat ini kami berada di Jatim Park 2 di masa liburan anak-anak sekolah. Kami sedang membawa gereja anak untuk berwisata. Kami mengingatkan Anda semua bahwa saling mengasihi itu indah. Amin. Mari kita terapkan. Kita saling mengasihi. Mengasihi Tuhan yang pertama, mengasihi sesama manusia, mengasihi ciptaan Tuhan. Jayo, see you. Semangat. Semangat. Haleluya. God bless you all. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom and of God. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom Bapak Ibu Jemaat Mahanaim. Kami mengundang pasangan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah MMC pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Sianto dari Betani Yestoya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa bagi jemaat yang pada di lantai bawah. Shalom. Juga jemaat yang beribadah secara online live streaming pagi hari ini. Biarlah kebaikan Tuhan tetap ada dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya bahwa kita semua datang karena mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, mari kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan dan masa depan yang penuh keindahan Tuhan. Jaminan kami Tuhan, saat kami datang untuk datang menyembah-Mu, untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami boleh senantiasa rindu kepadamu, mencari wajah Tuhan, senantiasa rindu Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Engkau penuhi hati kami dengan sukacita,
Penuhi hati kami dengan damai sejahtera. Kami rindu Tuhan, perkara-perkara yang ajaib Engkau kerjakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Haleluya. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun juga yang kita lakukan,
biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita ada saat ini, biarlah kita boleh datang untuk karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah kita jadikan Yesus segalanya dalam hidup kita. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan yang terutama dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh datang beribadah, biarlah kita boleh datang beribadah dengan segenap hati, datang dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kurabata karaba shiki alaraba laraba laraba shati, kirabata karaba laraba shata karaba laraba shati. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Dengan lembut katakan, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Shalalamu, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Dia segalanya, Yesus segalanya. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah.
bersyukur kepadamu. Haleluya. Inalarama-larama-laramu, inalarama-laramu, ya Rabase. Kami datang menyembah, kami datang memuji. Haleluya. Engkau segalanya, Engkau yang terutama. Haleluya. Lama ya Rabu, Syadala Rabu, Idala Naramaya Ramaya Rabu, Idala Ramase. Syadala Ramalamu, Idala Ramaya Rasande. Mari kita sembah Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mengagungkan Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Dia meluk hidupmu, Dia segalanya. Kira basik ini alamu. Haleluya. Haleluya. Shalarabalaramalaramalamu, Inalarabaya Ramasande. Haleluya. Haleluya. Idalaramalaramalaramaya Rabashiki dialarabalaramalaramasandi. Dialarabalaramalaramashiki dialaramu. Haleluya. Haleluya. Tiada nama yang lain yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuria masyikini alarabalaraba syiladi. Shikini alarabalaraba shikini alarabalaraba syatakarabalaramalaramalaramalaram. Engkau yang layak Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara, terimalah pujian kami Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari saudara kita bangkit berdiri, saudara. Penuh penghormatan bagi Yesus. Mari yang di lantai bawah juga bangkit berdiri, dan kita bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. There is none like you, Jesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, untuk selama-lamanya Engkau yang terbesar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang ajaib dan besar seperti Engkau Yesus Kristus. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang besar. Bersama-sama kita bersorak-sorai, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru. Bersama-sama katakan sebelahmu, katakan kasih setianya Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Terukur
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Semuanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saudara percaya bahwa kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita?
Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sama dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, haleluya, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Pam, pararam, pam, parararam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pararam, pam, parararam, pararam, parararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, haleluya. Kemenangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini mari kita persiapkan korban persembahan kita. Mari persiapkan yang terbaik, sebab kita semuanya mengasihi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita persiapkan persembahan kita, dan kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, setiap lagu-lagu pujian yang kami naikkan, lagu-lagu pengagungan kami, ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bukan sekedar kami bernyanyi, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini biarlah kami mau menabur di tanah yang baik Tuhan. Kami rindu taburan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh
tanda sebagai tanda bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan pengertian. Kira pikir secara bahasa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Uralah masyik di karalah masyik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku
Terima kasih Engkau yang telah mengasihi kami lebih dahulu. Kau sudah berikan nyawamu bagi kami Tuhan, untuk menebus segala dosa salah kami. Saatnya Tuhan, untuk kami mau lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Kami bukan hanya merenungkan, memahami firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa mengajar kami, Engkau senantiasa menginsyafkan kami, Engkau senantiasa menopang kami saat kami jatuh, Engkau senantiasa memberi kekuatan bagi kami saat kami lemah. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana benih-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan segala kelemahan, kekurangan kami di dalam tangan-Mu, karena kami tahu bersama Engkau kami bisa melakukan segala sesuatu itu. Nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih PAW, luar biasa. Pak Riyadi, Pak Sus, wes luar biasa drummer kita. Sampai saya goyang tadi. Haleluya. Shalom saudara. Sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya saya tidak janjian sama Pak Riyadi. Semua lagu ini sudah mencerminkan apa yang mau saya sampaikan. Sebetulnya judulnya apa ya? Saya kemarin mau ngasih judul sama Pak Meyanto, nggak taunya apa? Memang temanya hidup dalam kasih, ya kan? Hidup dalam kasih karena tema bulan ini. Tapi secara keseluruhan dalam 1 tahun, be strong in the Lord, ya kan? Jadilah kuat di dalam Tuhan. Di dalam kita mau kuat di dalam Tuhan, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Ya salah satunya itulah hidup dalam kasih. Efesus 5 ayat 1 sampai Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 21 saya. Bukan 22 kalau tidak salah. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ya, bukan 22. Tapi tidak apa-apa. Itu judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Dari minggu pertama waktu Bu Evi memberi tugas sama saya, kamu tugas. Oh iya Tuhan, saya mulai merenungkan dari ayat yang pertama dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Saya cuma dengan kata itu saya merenungkan terus apa ya penurut-penurut Allah. Tapi saya tidak bahas itu karena Bu Evi membahas sangat luar biasa minggu pertama, ya toh, minggu kedua terus kemudian Bu Esther luar biasa sekali semua. Jadi saya tidak perlu lagi membahas tentang penurut-penurut Allah. Saya cuma membahas ini ya, saudara baca, saudara catat Efesus 5 ayat 1 sampai 21 saya bikin ringkes. Ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu judul di perikopnya. Saya tidak bisa PowerPoint. Saya minta tolong Pak Mei. Saya ini gaptek banget. Terus kemudian ini ya, hidup sebagai anak-anak terang itu apa sih? Ada 11 poin. Saudara kalau ngomong waduh 11 poin, langsung kalau saudara di STT langsung ngomongin gak payu iki. Wonge langsung jemaatnya langsung tidur semua karena terlalu banyak 11 poin. Dan singkat saya tidak akan membahas itu. Amin toh. Seneng toh? Jadi tidak ngantuk. Nek sampai ngantuk ya wis. Efesus 5 ayat 1 sampai 21, hidup sebagai anak terang. Ciri
sebagai anak-anak terang itu kayak apa sih? Yaitu 11 poin. Yang pertama, jadi penurut-penurut Allah, ya toh? Yaitu melakukan segala perintah dan aturan yang Tuhan berikan tanpa membantah, tanpa mengeluh, tanpa protes, bahkan tanpa memodifikasi. Paham ya? Ya, pelan-pelan ya. Berarti kalau kita mau menjadi penurut Allah, kita melakukan semuanya sesuai SOP-nya Tuhan. Amin. No reason, tidak ada alasan, tidak ada perbantahan, tidak ada Tuhan mestinya kan begini. No, SOP-nya firman Tuhan. Lanjut, yang kedua, kalau mau hidup sebagai anak terang, hiduplah dalam kasih. Selanjutnya, kasih yang bagaimana? Kasih yang agape, agapau, kasih yang mau berkorban. Saya juga tidak membahas itu, karena saudara pasti lebih paham. Ya, tapi melakukan kasih agape ini sangat tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Karena apa? Dia sudah memberi contoh teladan bagi kita. Dia memberikan kasih yang berkorban, memberikan nyawanya semuanya bagi kita, walaupun dia tidak berdosa. Mau saudara misalnya, ayo Pak Lukas deh, saya tanya, Pak Lukas sayang sama saya? Mengasihi saya? Mengasihi ya, bantu ya. Mau mati buat saya Pak? Prei Pak, jok ngasih, kau niku sopo. Betul kan? Ternyata agape nggak mudah. Padahal itu yang dituntut oleh Tuhan, mengorbankan hidup kita untuk orang lain. No reason, tanpa alasan. Yang selanjutnya, yang ketiga, hidup yang dipersembahkan. Ini saudara baca ya, saya rangkum dari ayat 1 sampai dengan 21. Hidup yang dipersembahkan itu yang bagaimana? Sebagai anak-anak terang, yaitu hidup yang kudus, yang harum. Itu di Efesus 5 ayat 2, boleh dibaca sedikit, ayat 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya sebagai hidup yang kudus dan harum di hadapan Tuhan? Allah ini kudus, nggak bisa lagi. Berarti kalau menghampiri Dia, hidup kita harus kudus. Cacat siti oleh enggak? Enggak boleh. SOP. Baca di Maleaki, kalau mau tahu persembahan yang diberikan pada Tuhan, Tuhan katakan apa? Kambing yang cacat loh kamu kasih no. Ayo kita mulai mempersembahkan hidup kita yang kudus dan harum di hadapan Tuhan, dan yang tidak tercemar. Pasal 3 ayat 3 dan 4. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Orang yang hidup dalam, dikatakan sebagai anak-anak terang, hidupnya berpersembahkan, hidupnya selalu bersyukur. Poin yang selanjutnya, harus berbuah sebagai bukti dan kesaksian bahwa kita adalah anak-anak terang. Di Efesus 5 ayat 9. Selanjutnya, bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang berkenan di hadapan Tuhan, ayat 10 sampai dengan 13. Perhatikanlah caramu hidup. Harus arif, bijaksana, dan menghargai waktu. Masalah waktu ini saya waktu mempersiapkan ini saya merenungkan. Usia saya sudah bukan muda, setengah abad lewat, ya kan? Saya cuma mikir, dari kecil procot aku ini Kristen, karena orang tua saya Kristen. Tapi berapa tahun sebetulnya saya betul-betul mengasihi Tuhan? Ini bagi perenungan buat kita semua. Jangan ngomong, wah saya tidak bisa tak walik ya, umurku 55.
Mau dibalik 45 ya lucu, 54, 45 saya mending ya. Saya ngomong, Tuhan, iya ya, waktu saya ini selama ini saya habiskan untuk apa? Apakah betul-betul saya mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul saya melakukan firman Tuhan? Tadi lagunya, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Untung kok ada kata-kata dan melakukannya. Koreksi hidup kita. Selalu minta hikmat, kepandaian untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini untuk mengerti kehendak Tuhan tidak ada jalan lain kecuali kita punya hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenal istri saya kalau misalnya kayak kemarin aja istri saya saya pergi ke dinas ke luar pulau sampai hampir 10 hari. Andai kata, ini istri loh ya, saya pergi cuma by WA, video call, tapi tidak pernah komunikasi ketemu gini, saya pergi 1 tahun. Apakah bisa lama-lama saya bisa lama-lama bisa lupa dengan dia, betul nggak? Kenapa? Karena bisa-bisa saya tidak mengerti lagi maksudnya dia, kehendak dia. Sama kita dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu kita habiskan untuk Tuhan, atau untuk game, atau untuk Facebook, atau untuk sosmed, atau untuk memviralkan diri kita, dibandingkan kita dengan Tuhan. Kita mungkin bisa mengerti keadaan dunia, keadaan ekonomi, keadaan apapun, karena kita baca berita, tapi kita tidak pernah mau mengerti apa kehendak Tuhan dan perasaan Tuhan, karena kita tidak pernah mau intim dengan Dia. Padahal untuk menjadi hidup sebagai anak-anak terang, syaratnya mengerti kehendak Tuhan. Selanjutnya, hidup dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, ayat 18. Kemudian yang ke-10, ucapkan hal-hal yang positif dan membangun, di ayat 19 sampai 20. Dan yang terakhir ayat 21 berbicara mengenai kerendahan hati. Saudara, saya tidak mau bahas itu. Kenapa? Karena saudara sudah tahu. Karena saudara sudah paham. Karena saudara sudah mengerti. Tetapi, apakah semua saudara dan saya sudah melakukan? Ada jarak antara apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, bahkan apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan. Paham? Mengerti maksud saya? Ada jarak. Mungkin kita mengerti bagaimana mengasihi seseorang, tetapi kita enggan melakukannya. Mungkin kita mengerti bagaimana untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Saya ngambil kisah, kita sudah tahu kisah tentang orang Samaria di Lukas 10 ayat 30 sampai 37, saudara nanti bisa baca. Kisah seorang Samaria yang dia datang lewati perjalanan, pertamanya ada orang, terus kemudian dirampok, betul ya? Ada dirampok, dipukuli, habis. Misalnya nih orang itu ada di situ ya kejadiannya. Tiba-tiba lewatlah apa pertama? Imam ya, seorang imam, satu orang. Dia melihat orang itu tergeletak, tetapi apa yang dilakukannya? Saya rasa dia juga lewatnya di sini, saudara. Kemudian dia ngomong, menyeberanglah dia, melewati dia, tidak digubris. Orang Lewi juga begitu. Tetapi ada seorang Samaria yang dikatakan sebagai orang kafirun, dia membantu. Di sini kita mulai belajar, seperti yang tadi saya katakan, ada jarak antara apa yang kita pahami, kita mengerti, kita ajar, dengan apa yang kita lakukan. Apakah imam itu
imam-imam itu enggak seorang yang mengerti tentang firman? Mengerti. Tetapi kenapa dia tidak melakukan firman? Demikian juga orang Lewi. Orang Lewi itu kaum yang khusus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Tapi kenapa dia tidak melakukan firman Tuhan? Aneh kan? Suatu ada jarak. Ayo kita mulai koreksi hidup kita. Apakah kita sudah menjalankan perintah Tuhan sesuai SOP ini? Apakah kita juga sering seperti orang Lewi, seperti imam ini? Kita tahu sebetulnya, kita tahu ngerti firman, tapi kita tidak pernah melakukannya. Kalau kita memang mau mencintai Tuhan, ayo kita lakukan firman. No reason, tidak ada alasan. Saya membayangkan kalau peristiwa itu, kalau terjadi di tengah kota, itu di jalanan sepi. Betul ya, namanya rampok, begal masih di jalan sepi. Kalau misalnya peristiwa itu terjadi di kota Yerusalem tengah-tengah itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh imam-imam dan orang Lewi itu? Kira-kira apa? Ditolong enggak? Tolong ya. Kenapa? Supaya viral. Sekarang kan hobinya viral. Diekspos. Wih, hebat ya imam ini ya. Wah, hebat ya pelayan Tuhan ini. Wah, orangnya baik. Orangnya melakukan firman. Tapi di pandangan manusia. Tidak pernah ada sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam untuk betul-betul melakukan firman Tuhan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi untuk kepentingan diri sendiri, supaya aku dibangga, wah luar biasa ya gini. Supaya orang bisa melihat, supaya orang bisa menyorot. Seorang Samaria tersebut bukan rohaniawan, bukan pelayan bait Allah, tetapi dia adalah seorang praktisi kebenaran. Mau enggak kita jadi praktisi kebenaran? Ngomong sama sebelah, kita praktisi kebenaran. Kita pelaku kebenaran. Kita pelaku firman. Bukan cuma mengerti, bukan cuma memahami, tapi jadi pelaku firman. Amin. Walaupun dia dianggap kafir, mungkin kita dianggap apa kamu itu? Gak ono jabatan di gereja. Apa kamu itu? Disisihkan, dianggap remeh, tidak berguna. Tapi sebetulnya orang Samaria ini sudah menjadi garam bagi lingkungannya. Tidak terlihat. Garam apa terlihat? Enggak. Tapi bisa dirasakan, dia berdampak. Bahkan Tuhan juga memberikan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, wis tidak perlu harus ditonton orang, tidak perlu harus minta pujian, tidak perlu harus minta sanjungan. Karena nyamuk pun mati karena tepuk tangan, ya? Jadi tepuk tangan itu bisa mematikan, saudara. Betul ya? Mati. Jadi jangan gampang mau dipuji. Jangan mau gampang untuk dipuja, disanjung. Jujur kadang-kadang saya risih, saudara. Sebenarnya. Saya cerita sedikit. Pada waktu saya kerjakan terakhir ada di beberapa tempat ya. Terus yang terakhir kemarin minggu lalu saya ada di Balikpapan sama Samarinda. Saya kan orangnya biasa, saudara. Namanya kerja, lah masuk pakai pakaian gini. Ini saya menghormati karena saya menghargai Tuhan. Ya, masa saya bekerja di proyek harus pakai begini? Enggak, saya pakai kaos, rada ono bolongi, katok endek, sandal jepitan. Ya. Sewantai. Tapi itu orang-orang sana, tuh, bos, ayo bos, ini gimana? Maaf pak, saya bukan bosnya, saya cuma pegawai. Oh, sampean cuma pegawai toh? Iya, bosnya di Jakarta pak. Dan memang yang nyuruh saya, pimpinan saya Jakarta kok. Ya saya bukan bosnya.
Paham? Saya risih, begitu. Akhirnya apa? Kalau dia tahu misalnya saya yang memimpin, ya wis minta duit toh. Moh aku, saya enggak mau pungli. Kamu bekerja, saya beri upah ya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Oke, cuma itu. Maksudnya apa? Ayo kita mulai belajar rendah hati, tidak perlu harus menonjol, tidak perlu harus minta dipuji, apapun yang kita lakukan, tapi kita lakukannya untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan gitu. Yesus juga mengajarkan misalnya dalam hal memberi. Di Matius 6 ayat 3 dikatakan, kalau tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Maksudnya apa? Tidak perlu harus diketahui orang kok. Paham dan ngerti kalau kita harus saling mengasihi. Paham kan? Tapi sering gampang melakukannya enggak? Enggak. Siti kumpul di kini gegeran. Kumpul di kini gegeran. Iki troublemaker apa-apa ini. Hah? Katanya tahu firman. Tapi gak pernah mau melakukan. Tadi sempat saya buka sedikit Kolose 3. Cari kata tentang matikanlah. Kolose 3 ayat 5. Langsung bisa ditayangkan dikit. Kolose 3 ayat 5. Apa kata-kata pertama? Karena itu apa? Matikanlah. Tegas loh. Matikanlah. Berarti bukan setengah mati wis engko tak nyalakno lagi on off. Nah, matikanlah. Di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu sebetulnya yang menghambat kita sebagai anak-anak terang. Kalau kita tidak mau komitmen dengan diri kita, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya padamu. Apa yang menjadi kelemahan kita, kita kan tahu, betul ya? Masing-masing orang kan tahu kelemahannya. Oh saya misalnya, oh Pak Yusak ini pemarah misalnya. Tuhan, aku matikan pemarahku yang ada di dalam hidupku. Aku mau menjadi orang yang sabar. Begitu mau marah, stop, ujud. Karena Roh Kudus yang menginsyafkan, Roh Kudus yang mengingatkan. Hei, kamu komit lo ya, kamu matikan kemarahanmu, kamu matikan kesombonganmu, kamu matikan apa? Sifat-sifat kita yang karakter tabiat dosa yang kita ada. Matikan semua. Bukan terus ngomong, Tuhan, aku kan masih manusia. Aku kan lemah, Tuhan. No. Di dalammu, di dalam kita ada Roh Kudus. Amin. Di dalam kita ada Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Percaya kan? Ada firman-Nya loh ya. Saya tidak ngarang-ngarang. Berarti ada sesuatu yang ilahi di dalam hidup kita yang sanggup mematikan kedagingan kita. Amin. Kalau kita mau. Kalau kita memberikan wewenang penuh kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Kalau kita selalu mengatakan, nantilah Tuhan ya, sidik-sidik nanti aja. Nanti. Sekarang saya katakan seperti tadi poin yang keberapa itu. Kita harus arif dengan waktu kita. Waktu ini udah tidak lama, saudara. Tuhan akan datang. Kalau Dia datang, kita terlambat. Oh my God. Saya tidak habis pikir, saya selalu bergumul dengan Tuhan. Tuhan, jangan sampai pada saat Engkau datang, aku tertinggal. Jangan sampai pada saat Engkau datang, Tuhan, aku tidak masuk dalam bilangan orang-orang yang terpilih oleh. Dengan Tuhan mengenal, sorry ya, aku tidak kenal Engkau. Mati, saudara. Kadang kita masih ngomong, wih, kita masih proses, Pak. Proses. Iya, tahu proses.
Tapi mau seberapa lama kita masuk dalam proses? Belajar dari bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, dia butuh berapa? Mestinya 1 bulan wis tutuk sampai di Kanaan. Tapi dia butuh 40 tahun. Hanya untuk apa? Mematikan karakter, membunuh semua keduniawian, dagingannya, alasannya yang selalu mengatakan sampai Tuhan, wah Tuhan itu gini enak di Mesir, Mesir penuh semua, kita tidak pernah kekurangan makan dan minum. Sampai protes sama Musa, apakah engkau tidak ada tempat lain tahu untuk kami mati di padang gurun? Kenemenen, saudara. Walaupun di padang gurun banyak mujizat yang terjadi, tapi mau lama di padang gurun? Mau? Adik ipar saya, adiknya istri, itu kan tinggal di Qatar. Saya tanya, kalau malam di padang gurun tuh suhunya berapa? Dingin. Kalau siang berapa? Bisa sampai 50, saudara. Kita ini loh 32 wis. Oh kepe. Kono 50, saudara. Kalau malam dingin tuh bisa sampai di bawah berapa derajat? 10 derajat di bawah. Kita AC 16 derajat wis katuen ya. Pak Aryadi apalagi bisa bahasa Arab gitu. Sorry ya, enggak joke. Ya dah. Yuk. Kalau kita cuma sekedar punya alasan sama Tuhan, sebetulnya alasan kita itu adalah alasan karena kita malas dibentuk oleh Tuhan. Bukankah dia seorang penjunan? Dia ada seorang tukang periuk. Kita di tangannya. Kita safe kok di tangannya. Percaya saya. Saya sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Saya katakan aman di dalam tangan Tuhan. Sekalipun mungkin lingkungan kita tidak aman, tapi aman di dalam Tuhan. Karena dia tempat perlindungan kita. Dia benteng pertahanan kita. Dia tempat persembunyian kita. He is my hiding place. Dia tempat kita bersembunyi dengan aman. Karena dia menjagai kita. Saya tidak perpanjang, kesimpulannya, kita harus mau rendah hati untuk dibentuk Tuhan. Kalau kita memang mau mengasihi Tuhan, sebetulnya Tuhan itu tidak butuh mengasihi kita lagi. Karena apa? Dia sudah mengasihi kita. Ya kan? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Kalau Anda, misal saya, kita mau beribadah, wah saya bisa berdoa Pak 2 jam, oh saya bisa berdoa 4 jam, oh saya sudah baca firman ini Alkitab 4 kali bolak-balik, sudah. Apakah itu terus membuat Tuhan lebih cinta sama kita? Enggak. Tetapi itu wujud kita mencintai Dia. Kita menyembah Dia sangat sungguh-sungguh, kita bersorak-sorak dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan serius. Itu menunjukkan kita mengasihi Dia. Dan harus semakin ditingkatkan. Ada progres yang semakin terlihat bahwa kita semakin mengasihi Dia. Dengan apa? 11 tadi. Hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Kolose 3 ayat 5 sampai 17, silakan baca yang 17. Kolose 5, ini seperti tadi di lagu. Segala yang kita lakukan dan perkatakan atau perbuatkan, lakukanlah dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Kolose 3 ayat 23, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ibrani 12 ayat 2, melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus sebagai Tuhan, sebagai teladan, sebagai tujuan kita. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jangan ada jarak antara Tuhan dengan kita. Amin. Kita harus selalu melekat pada Dia. Mari Pak Aryadi, tim. Kita harus selalu rapat dengan Dia.
Jangan ada jarak, jangan ada sela. Kenapa? Kalau ada jarak, berarti kita tidak sepenuhnya mengasihi Dia. Ayo, kita sama-sama belajar. Saudara, yang terakhir saya katakan, jangan menunda untuk berubah. Waktunya tidak lama. Kita harus jadi orang yang arif, orang yang bijaksana, yang mengerti waktunya Tuhan. Memang tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak pun firman Tuhan katakan tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, mengerti pikirannya, mengerti perasaannya, maka firman Tuhan katakan lewat tanda-tandanya engkau akan mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Ayo kita sama-sama jadi pelaku firman, melakukan sesuai dengan SOP, tanpa harus membantah, tanpa harus mengeluh, tanpa harus memodifikasi firman supaya untuk pembenaran diri. No, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Biar mata kita tertuju pada Yesus, untuk merubah hidup kita, perlu berkomitmen. Aku mau berubah. Segenap hidupku, Jesus Lord, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Yes, amen Lord. Untuk membesarkan kerajaanmu. ku serahkan padamu.
perkataan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seumur hidup kami mau ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak dalam seluruh kehidupannya, baik ketika beliau bekerja, bahkan ketika beliau melayani dimanapun Tuhan Kau mengutus. Berkati, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun beliau berada, dia boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih kami semua umat-Mu yang sudah datang, kami yang sudah datang beribadah pada hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dan kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami belajar untuk memberi, itu sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Dan biarlah hari ini kami mau memberi diri kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami mengikuti ibadah baik live streaming, juga yang mengikuti ibadah di gereja. Kami pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk